Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh berbahagia sekali dan kita bersyukur kalau hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Di mana pada sapaan rohani hari ini kita akan baca sebagian dari firman Tuhan dari kitab 1 Samuel pasal 24 ayat yang ke-18. Silakan Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk menyiapkan Alkitab dan kita akan baca dari kitab 1 Samuel pasal 24 ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Katanya kepada Daud, "Engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu." Demikian pembacaan firman Tuhan dan kita akan merenungkannya firman Tuhan ini, dan sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa mohon pimpinan Roh Kudus agar menyertai kita saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kalau pada hari ini kami Engkau beri kesempatan untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau buka hati kami untuk dapat menerima serta merenungkan bahkan melakukan di dalam hidup kami hari lepas hari sebagaimana Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu saat ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, pembacaan kita kalau secara lengkap kita bisa baca dari kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-24. Pasal yang ke-24 itu ayat yang secara lengkap. Di mana pada renungan sapaan rohani hari ini kita akan beri judul tidak hanya di bibir. Sekali lagi, tidak hanya di bibir. Menarik ya saudara-saudara, judul renungan kita hari ini. Saudara-saudara, ketika kita membaca ayat secara lengkap, kisah ini, Raja Saul pada waktu itu secara terus-menerus berusaha ingin membunuh Daud. Namun sebaliknya, Daud sangat menghormati Saul karena ia pernah diurapi oleh Tuhan. Saudara-saudara, ketika Saul lengah, Daud ini berkesempatan untuk membunuh Saul. Memiliki kesempatan untuk membunuh Saul. Namun itu tidak dilakukannya. Tidak dilakukan oleh Daud. Daud sempat memotong bagian jubah Saul secara diam-diam. Ini untuk membuktikan bahwa jika Daud itu mau, ia dapat membunuh Saul. Saudara-saudara menyadari akan hal itu, Saul tersentak, Saul terkejut, merasa malu, dan sekaligus sedih, bukan main. Ia menangis dengan suara yang nyaring. Ia mengakui bahwa Daud lebih benar daripadanya. Ia tahu juga bahwa Daud
nantinya pasti akan menjadi raja Israel. Dan dia merasakan bahwa Daud itu membalas kejahatan dengan kebaikan. Saudara-saudara, namun semua pernyataan yang disampaikan oleh Saul itu sepulang dari tempat itu, setelah dari menyatakan hal itu, ternyata semua pernyataan yang tadi disampaikan itu hanya sebatas di bibir saja. Kan apa? Tak lama kemudian Saul ini mengerahkan pasukannya, mengerahkan ribuan pasukannya untuk mencari Daud. Ini tertulis dalam 1 Samuel pasal 26 ayat yang kedua. Bahkan hingga matinya pun Saul tetap menganggap Daud itu adalah musuhnya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika menyadari telah bersalah kepada seseorang, sebagian orang menunjukkan penyesalannya dengan meminta maaf. Ada juga yang menyatakannya dengan menangis. Namun mengaku bersalah dengan menangis itu bukanlah jaminan bahwa ia tulus melakukannya. Sebagian orang melakukan hal itu dengan terpaksa, situasional. Bahkan ada juga yang bermain drama atau sandiwara atau berakting di saat itu. Ada juga yang karena emosi sesaat. Contohnya pada kisah Saul tadi. Saudara-saudara dikasih Tuhan, melakukan kesalahan adalah hal yang wajar. Namun saat kita menyadarinya, hendaknya kita mengakuinya dengan tulus. Jangan sebatas pada kata-kata. Namun hal ini harus ditunjukkan dengan perubahan perilaku. Demikian jugalah saudara-saudara dalam hal pertobatan kita kepada Tuhan. Sebagai pokok renungan kita hari ini adalah pertobatan sejati tidak cukup dengan kata-kata dan tangisan. Namun harus dibarengi dengan perbuatan perilaku atau perubahan perilaku, tanda ketaatan kepada Tuhan. Saya ulangi ya saudara-saudara, pokok renungan kita hari ini, karena sangat menarik dan sangat penting untuk kita. Bahwa pertobatan sejati tidak cukup dengan kata-kata dan tangisan. Namun hendaknya dibarengi dengan perubahan perilaku sebagai tanda ketaatan pada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.